Naza, sayang, sekarang juga kita pulang ke rumah kamu ya. Aku akan bertanggung jawab atas kamu di hadapan papa kamu. Apapun yang terjadi, aku siap menanggungnya. Ini demi Leon. Sebentar. Siapa tadi Papa ngomongnya? Naza, ini Papa salah ngomong ya? Papa sudah ngomong sama Abi, kakak ipar kamu. Abi setuju. Ini demi Leon. Tunggu. Ini jangan setuju demi Leon. Ini Papa baru ngomong sama Naza. Ini apa ya maksudnya, Pak? Mas Albi itu kakak iparnya Naza. Suami dari Kazia. Kazia juga masih ada, Pak. Walaupun kondisinya lagi gak sadar. Papa tega ngelakuin ini semua. Naza punya pacar, Pak. Ya walaupun memang Naza baru ngomong sama Papa, tapi kan Papa sekarang tahu kalau Naza punya pacar. Zah, sewaktu-waktu Papa ini akan menyusul mama kamu. Papa nggak mau. Kalau Papa nggak ada nanti, Papa belum mempersiapkan itu semuanya. Papa akan sedih melihatnya kalau anak Papa dan cucu Papa tidak mempunyai masa depan yang jelas. Tapi nggak gini konsepnya, Pak. Nggak gini konsepnya. Ya, ini udah putusan Papa. Pak, Naza memang mau mengurus Leon, tapi bukan berarti Naza mau menikah sama kakak iparnya Naza, papahnya Leon. Itu nggak mungkin terjadi. Zah, ini keputusan Papa. Kamu nggak bisa nolak. Zah, dengerin Papa. Papa memang orang tuanya Naza. Tapi Papa nggak bisa menentukan masa depannya Naza. Papa nggak bisa mengatur hidup Naza. Papa bisa mengatur selama kamu berlindung dan tepat tinggal di rumah Papa. Naza nggak mau, Papa paksa. Zah, kalau kamu menikah dengan Abi, apa yang Papa perjuangkan dan Papa bangun dari nol, gak akan jatuh ke tangan orang lain. Jadi itu kan? Poinnya itu kan, Pak? Papa mau menyelamatkan diri Papa sendiri kan? Demi Papa kan ini semua. Papa tuh egois, tau gak? Gak pernah mikirin Naza. Kamu bilang apa tadi? Papa egois? Iya. Kalau Papa egois, Papa nggak peduli sama kamu, Papa nggak peduli dengan Zia, Papa nggak peduli dengan Leon. Tapi apa yang Papa lakukan ini demi keturunan Papa? Kamu pikir hidup Papa akan panjang? Enggak. Jadi siapa yang egois? Kamu hanya mikirin diri kamu sendiri, atau Papa hanya memikirkan keluarga Papa sendiri? Cuma mungkin jalan keluarnya kayak gini, Pak. Terserah kamu mau ngelakuin apa aja, terserah kamu. Tapi ingat, detik ini kamu gak akan pernah mendapatkan apapun dari Papa. Keterlaluan. Bi. Iya, Pak. Pak, saya, Pak. Iya. Obat saya. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Bibi ambilkan dulu. Non, Kunci mobilnya Papa di mana? ada di mobil, Non. Non mau kemana? Mau saya antar? Aduh, Bapak kan mau pakai mobilnya ya? Pak Jo, aduh, gawat pisan. Itu Bapak. Kenapa, Bi? Bapak jantungnya kumat, Jo. Cepetan. Ih. Lu tadi gue telepon nangis, terus sekarang gue udah ada di sini dan lu masih nangis. Kalau misalnya lu nangis terus gimana caranya gue bisa tahu masalah lu apa dan gimana caranya gue bisa nolongin lo? Gue gak butuh lo tolongin, gue cuma butuh lo untuk dengerin gue aja. Za, lu itu udah 25 tahun, Za. Lu kalau perawan desa, lu udah dikawinin, udah punya anak 3 di umur segini. Tapi kalau kan lu masih aja kayak anak kecil deh, Za. Gue emang mau dikawinin, San. Wah, bagus dong. Gue sih dukung ya kalau misalnya Nata mau kawinin lu. Daripada lu lantung-lantung gak jelas.
Bukan Nata orangnya. Hah? Terus? Papa minta gue kawin sama Mas Albi, ipar gue. Suaminya Kazia. Maksudnya lo disuruh nikah sama Mas Albi supaya anaknya Kazia ada yang ngerawat gitu? Bentar, jadi kalian turun ranjang gitu? Gue gak tahu apa namanya, tapi intinya kayak gitu. Tapi menurut gue, Za, pernikahan turun ranjang banyak baiknya juga sih. Kayak keluarga udah saling kenal, terus kayak lo juga udah kenal sama pasangan lo. Lucu banget, gak lucu. Gue gak suka denger omongan itu. Sorry, Za. Lo udah kasih tau Nata soal ini? Gimana caranya gue bisa ngomong sama Nata? Gue gak tega ngomongnya. Tadi siang Nata ngelamar gue, San. Emangnya kondisi Kazia nggak ada perubahan membaik ya, Za? Sampai-sampai bokap lu se-hopeless itu. Saat ini Kazia itu tergantung sama life support. Gue gak tahu semua keadaannya kayak gini, tapi harus gue yang nanggung. Gue harus nikah sama suami Kazia. Gue harus putus sama Nata, dan lo tahu sendiri gue gak mau putus sama Nata, San. Menurut gue kayaknya lo harus ngomongin ini deh baik-baik ke Nata. Gue telepon Nata ya, gue panggil dia ke sini. Gue takut dia marah sama gue. Enggak, Za. Nata udah cukup dewasa, dia pasti ngerti kok. Udah ya, gue telepon ya. Za, kalau gitu aku yang akan menikahi kamu, Za. Za, aku akan lamar kamu di depan papa kamu. Kapan waktu yang tepat? Kapan aku bisa datang ke rumah kamu, Za? Itu cuma buat nambah masalah, Nat. Za, aku bukannya nambah masalah. Justru aku mau pertahankan kamu. Karena aku sayang sama kamu, Za. Iya, mungkin aku bukan Albi. Mungkin aku gak sehebat dia, tapi aku cinta sama kamu, Za. Aku juga bisa jadi suami kamu. Enggak, Za. Sekarang kita ke rumah kamu. Sekalian aku bicara sama papa kamu. Nat, aku mohon sama kamu jangan nekat. Aku minta kamu kesini karena aku mau cari jalan keluarnya. Bukan nambah masalah baru. Ya terus kita harus gimana, Za? Ngelamar kamu aja gak boleh. Kamu takut? Takut apa, Za? Aku takut kalau aku gak ngikutin apa yang papa mau. Aku gak dianggap sebagai anak sama papa. Aku takut hal itu terjadi, Nat. Kamu gak yakin kalau aku bisa menghidupi kamu, kan? Di mata keluarga kamu, aku cuma laki-laki yang gak punya masa depan yang terlalu berani aja jatuh cinta sama kamu. Nat, udah dong. Kamu jangan selalu ngomong kayak gitu. Aku udah bilang berkali-kali sama kamu. Aku gak peduli siapa kamu, Nat. Aku cinta sama kamu, Nata. Tapi untuk sekarang aku benar-benar mentok. Aku gak tahu aku harus berbuat apa, Nat. Aku benar-benar butuh kamu sekarang. Naza, sayang. Sekarang juga kita pulang ke rumah kamu ya. Aku akan bertanggung jawab atas kamu di hadapan papa kamu. Apapun yang terjadi, aku siap menanggungnya.